Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peran politik ekonomi Islam dalam pengembangan ekonomi Islam di masa reformasi. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan saya Rio Wahyudi Putra Pratama. Langsung saja simak video berikut ini. Sebelum memasuki pembahasan yang lebih dalam, kita akan membahas bagaimana perkembangan ekonomi Islam mengalami percepatan signifikan, terutama setelah era reformasi, ditandainya dengan dukungan politik dan regulasi dari pemerintah. Pemerintah era reformasi aktif mengakomodasi aspirasi umat Islam melalui berbagai kebijakan dan undang-undang yang mendukung pengembangan lembaga keuangan syariah, instrumen pasar modal syariah, serta sistem zakat dan wakaf yang terorganisir secara formal. Sebelum memasuki pembahasan yang lebih dalam, kita akan membahas bagaimana perkembangan ekonomi Islam mengalami percepatan signifikan, terutama setelah era reformasi, ditandainya dengan dukungan politik dan regulasi dari pemerintah. Pemerintah era reformasi aktif mengakomodasi aspirasi umat Islam melalui berbagai kebijakan dan undang-undang yang mendukung pengembangan lembaga keuangan syariah, instrumen pasar modal syariah, serta sistem zakat dan wakaf yang terorganisir secara formal. Terbukti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 yang mendorong booming perbankan syariah sejak 1999. Pemerintah juga mendirikan bank syariah BUMN seperti Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BNI Syariah, dan Pegadaian Syariah sehingga praktik ekonomi Islam semakin berkembang di Indonesia. Selanjutnya mengenai kebijakan politik ekonomi di masa reformasi. Masa pemerintahan B.J. Habibie. Meski hanya menjabat sebentar, beliau berhasil membuka ruang demokrasi, memperbaiki ekonomi, dan meletakkan fondasi reformasi politik dan pemerintahan yang lebih transparan dan adil. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya: 1. Kebebasan rakyat dalam menyalurkan aspirasi. 2. Melakukan pencabutan terhadap pemberedelan pers. 3. Jejak pendapat wilayah Timur Timur. Dan masih banyak lagi. Selanjutnya pada masa pemerintahan KH Abdurrahman Wahid, atau lebih dikenal dengan Gus Dur. Beliau memperjuangkan kebebasan sipil, pluralisme, dan reformasi militer. Di sisi lain, gaya kepemimpinannya yang cenderung tidak sistematis menimbulkan konflik dengan parlemen yang berujung pada pemakzulannya. Namun, kondisi perekonomian Indonesia semakin membaik dibandingkan era sebelumnya. Misalnya, laju pertumbuhan PDB, nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi negara, mulai positif. Laju pertumbuhan ekonomi yang hampir mencapai 5% membuat Indonesia menuju pemulihan perekonomiannya. Yang ketiga, pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri ditandai oleh upaya stabilisasi politik dan ekonomi pasca masa transisi. Tantangan seperti kemiskinan, pengangguran, dan konflik di daerah belum dapat diselesaikan secara tuntas. Beberapa kebijakan Megawati ketika menjabat sebagai presiden dalam bidang politik antara lain: 1. Menghadapi sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. 2. Mendirikan Mahkamah Konstitusi, MK, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. 3. Mengesahkan UU Nomor 23 Tahun 2003 dan mengadakan pemilu. Yang terakhir yaitu pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono merupakan era konsolidasi demokrasi dan stabilitas ekonomi. Ia berhasil memimpin Indonesia melewati masa transisi pasca reformasi menuju pemerintahan yang lebih modern dan terbuka. Kebijakan politik pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Banyak kasus korupsi terungkap. Hal ini sempat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahannya. Selain itu, SBY juga menetapkan wajib belajar 12 tahun yang ditetapkan di periode kedua pemerintahannya. Yang terakhir, kita akan membahas tentang peran politik ekonomi Islam dalam pengembangan ekonomi Islam di masa reformasi. Peran politik ekonomi Islam dalam pengembangan ekonomi Islam di Indonesia secara umum menunjukkan upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi Islam. Tujuan utama adalah menciptakan ekonomi yang adil, stabil, dan berkelanjutan dengan memperhatikan nilai-nilai Islam. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, 1998 sampai 1999, fokus utamanya pada pemulihan ekonomi serta kebijakan yang menunjang ekonomi Islam. Selanjutnya pada masa pemerintahan Gus Dur, 1999 sampai 2001,
di mana fokus utamanya pada reformasi ekonomi dan politik serta peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kemudian pada masa pemerintahan Megawati 2001 sampai 2004, fokus pada stabilitas ekonomi, reformasi, dan perbaikan kinerja ekspor serta keluar dari IMF. Yang terakhir yaitu pada masa pemerintahan SBY 2004 sampai 2014. Fokusnya pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, kebijakan yang mendukung UMKM dan industri kreatif, serta pengembangan keuangan syariah. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih and see you in the next project. Bye.